Jesus, I want more. Jesus, I want more. Thank you for your love, your grace. Draw me closer, closer to your heart. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. We give you thanks, we give you praise for your kindness, for your love, for your mercy, for your everlasting love, untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Thank you for your guidance, thank you for your wisdom, thank you for your protection, Jesus. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan, untuk hikmat, perlindungan Tuhan yang sempurna. Most of all, thank you for being you as our Savior, as our Father, as our Daddy. Lebih dari segala-galanya, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih to become ayah, menjadi ayah buat kami. We are so speechless. Kami tidak bisa berkata-kata lain selain berkata, thank you Jesus. Father, we are so ready, we are so excited for the Word of God. Speak to us as only you can, Lord. Berbicara kepada kami karena hanya Tuhan yang dapat merubah hidup kami. Remind us the things that we need to know. Ingatkan kami hal-hal yang perlu kami tahu, so that we can always live our life according to your path. Supaya kami bisa menjalankan hidup sesuai dengan kehendak dan juga jalan-jalan Tuhan. Thank you, thank you, and thank you. Terima kasih. We are so ready for the word of God. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangannya meriah, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Urban Crossdown. You guys did an amazing job. Awesome. Alright, you may be seated. Saudara terkasih, hari ini Pastor Ryan mau menyampaikan sesuatu. Biasanya Tuhan kasih untuk menyampaikan sesuatu yang inspirational, sesuatu yang motivational, sesuatu yang encouraging, yang memberikan kekuatan. But today I want to talk something that's very serious. Khotbah ini adalah khotbah yang menurut saya adalah khotbah yang paling penting di dalam kehidupan ini. If you have to choose one sermon for the rest of your life, kalau saudara harus pilih satu khotbah, jangan lupakan khotbah ini. Karena ini berhubungan dengan hell and heaven. Berhubungan dengan kehidupan yang kekal. Khotbah judulnya adalah appointments. Yaitu buat janji plural. Setiap kita pernah buat appointments di dalam kehidupan. Tapi what kind of appointments are we talking about today? Dan saudara dikasih ada 3 appointments yang luar biasa yang kita mau bahas. 3 janji, buat janji yang luar biasa. Karena dalam membuat janji ada yang namanya voluntary, ada yang namanya involuntary appointments. Kalau yang disengaja itu seperti saudara memilih untuk datang ibadah jam 11.30 atau jam 10 Sunday celebration. Kalau yang jam 11.30 adalah extended Sunday celebration. Jadi ada ekstranya. Kalau jam 10 saya nggak bisa lebih leluasa. Saya nggak bisa sebelum khotbah untuk angkat pujian lagi. Atau sebelum doa berkat kita angkat praise. We praise and we worship Jesus. Karena waktunya padat untuk yang ibadah berikutnya. Itu dengan sengaja saudara memilih. Tapi involuntary appointment adalah sesuatu yang tidak saudara pilih. Saudara pernah ingat kasus Mirna dan Jessica? Saudara tahu yang diminum cyanida atau cyanida, cyanida lagi, cyanida. Yang diracunin siapa? Saya lupa ya, Mirna ya, atau Jessica-nya? Yang meninggal siapa? Mirna ya? Ya, something like that. Dia nggak punya pilihan, dia nggak tahu, gitu. Saya nggak menggiring opini siapa yang membunuh karena itu bukan ranahnya kita. Pokoknya dia meninggal waktu datang ke kafe, ke Grand Cafe di Grand Indonesia. Dan di dalam minumannya
diracunin. Dan saudara terkasih, kalau kita buat janji, ada banyak hal yang bisa terjadi. Saya lagi treatment akupuntur dengan Sensei Hendra seminggu 2 kali. Untuk mengobati insomnia saya. Ya, udah 40 tahun dari umur 13 sampai 53 nih, jadi saya coba berjuang dengan segala macam cara. Nah kemarin saya dari perjalanan jauh dari Kelapa Gading menuju ke tempat akupuntur, saya perkirakan sekitar 50 menit, ternyata hampir 1,5 jam. Jadi saya terlambat 20 menit. Dan itu biasanya benar-benar tidak boleh terlambat, karena next appointment udah ada orang lain. Atau juga kita buat janji bisa 1-2 hal, bukannya terlambat, bahkan kita harus membatalkan janji tersebut. Tapi hari ini, 3 appointments that we going to learn, 3 buat janji yang kita akan pelajari, ini tidak bisa dibatalkan. Bahkan tidak bisa ditunda. Yang pertama bicara mengenai the appointment of death. Yang pertama, the appointment of death. Death is something we do not like to talk about. Kita nggak suka bicarakan kematian, kita suka bicara berkat, promosi. Bahkan beberapa orang nggak suka pergi ke kuburan. Karena takut untuk bisa menghadapi satu waktu dia harus berhadapan dengan yang namanya kematian. Padahal dalam satu hari ada tercatat 155.000 orang yang meninggal. Dalam 1 jam ada sekitar 6.548 orang yang meninggal. Dan di dalam 1 menit ada 108 orang yang meninggal. Dan di dalam 1 detik, every second ada 2 orang yang meninggal. Berarti waktu kita nafas itu biasanya dibutuhkan tarik nafas, buang nafas sekitar 3-4 detik, itu ada 4 orang atau sampai 7 orang yang meninggal. That is everywhere. And it happens to everyone. Kematian itu di mana-mana dan terjadi untuk semua, setiap orang. Dan ironisnya, kita selalu suka menghindari membicarakan yang namanya kematian. Kita harus bicarakan hal ini. I think about that frequently. Saya sering memikirkan tentang kematian. Pada saat saya mengunjungi kuburan ayah mertua, papa dari Pastor Leaf. Pada saat saya melihat kuburan-kuburan yang besar. Pada saat saya melihat kolom-kolom di surat kabar duka cita, turut berduka cita. Pada saat saya harus memimpin ibadah penghiburan, saya suka memikirkan kira-kira bagaimana ya kematian yang appointment yang harus saya hadapi. If I had my choice, kalau saya boleh buat pilihan, 2 hal yang saya inginkan. 1, saya mau meninggal, mengembuskan nafas terakhir, tetap melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Yang kedua, kalau Tuhan izinkan, saya selalu katakan ini. I want to hold the hand of my wife and see her for the very last time and tell her, I love you and thank you for always being there for me. Memegang tangan istri saya dan berkata, I thank you, I love you. 2 hal ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, mengajarkan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami bisa memiliki hati yang bijaksana. Sudah tahu bahwa Tuhan sudah menentukan date-nya, time-nya, waktunya, di mana kita akan meninggal. Kita bisa duduk santai. God has made it for us. Dan pada waktunya, tidak mungkin terlambat 10 detik. Kalau Tuhan sudah menentukan, precise. Tapi sayangnya, pilihan di tangan kita. Waktu kita mengembuskan nafas yang terakhir. Are we going to be in hell, neraka? Atau we are going to be in heaven?
Setiap orang yang berdosa pada akhirnya mereka akan sedih. But every saints, every Christians, the righteous people will have the joyful spirit for the rest of their life. Pasangan suami istri yang sudah tua meninggal tabrakan dan sampai di pintu gerbang surga disambut oleh Petrus. Terus Petrus bilang, yuk saya mau kasih tur jalan-jalan di surga. Dan dia melihat ada istana-istana yang luar biasa, rumah-rumah yang luar biasa. Dia bilang ini rumah ini berapa ratus miliar nih ya. Dia bilang this is all free. When you arrive in heaven, this is all free. Wow. Terus kemudian diajak masuk ke dalam rumah tersebut, istana tersebut. Ada makanan prasmanan, makanan-makanan yang super mewah, Michelin stars. Dia bilang, kalau saya harus makan ini setiap hari, saya harus bayar berapa? This is all free, ini juga semua gratis. Terus dibawa ke pekarangan luar rumah, lihat halaman rumah belakang, itu ada lapangan golf yang terindah yang belum pernah dia lihat waktu dia tinggal di dunia. Tapi Petrus bilang sebelum dia bertanya, suami istri ini yang udah tua, dia bilang ini juga gratis. Si tua suami itu bilang sama istrinya, kalau tahu seperti ini, waktu 10 tahun kita takut banget yang namanya kematian. Kita gak perlu takut lebih baik dari 10 tahun yang lalu kita udah sampai di tempat ini. Saya tahu heavens, yang namanya surga, itu begitu indah. Tidak pernah bisa dibandingkan dengan keindahan apa yang kau lihat di dunia. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. When we Christian have our appointment with death, we go to that glorious place called heaven. Dan hidup saudara dan saya dalam milik Tuhan. Karena itu saudara, this is why it is wrong for us to take our own life. Kita nggak bisa memutuskan diri sendiri, mengakhiri hidup sendiri, tidak. Saudara bilang gitu gampang. Saya juga pernah alami. When I was 17 years old, saya coba untuk mengakhiri hidup saya. Puji Tuhan, praise the Lord. Saya masih bisa diberikan kesempatan. We must not forget, kita nggak boleh lupa. All life has been created by God. And all life belongs to God. Kehidupan ini, saudara dan saya, kita diciptakan oleh Tuhan. Dan saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Bumi, langit, dan segala isinya adalah milik Tuhan. If I kill someone, that means I steal something that is belong to God. Kalau saya bunuh seseorang berarti saya mengambil sesuatu yang menjadi milik Tuhan. Saudara, saya kasih contoh begini. Saya ambil kapak. Terus kemudian saya lagi kesel banget seharian. Saya emosi banget seharian. Saya melampiaskan emosi saya. Saya datang ke tempat parkiran mobil saya. Dan kemudian saya hancurin mobil saya. Saya hancurin kacanya. Saya pecahin. Saya pakai kapak. Keras-kerasnya pukul itu semuanya. Sehingga mobilnya hancur. Orang diem aja, biarin aja. Itu kan mobilnya dia. Tapi coba kalau saya datang, pakai kapak tersebut, saya kesel. Terus kemudian saya datang ke mobilnya Sugi, Pajero-nya. Terus kemudian saya pukul gitu, pecahin kacanya. I'll be in big trouble. Saya bisa diseret, saya bisa dipukul. Kenapa itu bukan mobil saya? Benar gak saudara? Saudara adalah miliknya Tuhan. Tuhanlah yang punya daulat atas kehidupan kita. Di dalam Ibrani 9 ayat 27, yuk baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Allah dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Kalau Tuhan belum datang, karena nanti ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tuh seperti terangkat di dalam akhir zaman. We're being raptured, terangkat semua. Tapi kalau Tuhan belum datang, maka saudara dan saya semuanya punya namanya appointment of death. Tadi pagi saya dalam perjalanan ke sini, saya nyetir mobil sendiri karena Pastor Liv ada pelayanan khotbah terlebih dahulu.
Dan saya lihat di kaca, saya lihat, rambut saya udah banyak uban-ubannya. Kalau kemarin-kemarin sempat nggak ada uban karena dicat hitam. Tapi saya pikir ya lebih bagus natural lah, jadi kayak highlight. Orang highlight mahal-mahal nih, highlight asli uban. Mengingatkan kita, waktu saya nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak lagi punya waktu seperti Jacob, seperti Mario. Kerut-kerutan mulai ada kalau ketawa di sini semua. Mengingatkan saya kembali. My lifespan, hidup saya nggak panjang lagi. Walaupun di usia 53 ini saya masih olahraga, sepeda, lari juga kemarin lari juga, nge-gym juga. Tapi saya tahu tubuh ini nggak seperti waktu saya 20 tahun. Atau saya masih umur 25 tahun. Tadi sebelum khotbah saya masih harus stretching terlebih dahulu. Karena saya khotbah itu nggak hanya stretching atau pemanasan di suara. Tapi seluruh tubuh saya. Because I move my whole body. Saudara mungkin kelihatannya biasa aja. No. Preaching kita juga harus ada namanya warming up terlebih dahulu. Suara, badan, semua. Supaya kita all ready. Tapi ironisnya banyak orang udah rambut putih, keributan, badan udah rapuh, tapi nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena the appointment of death, janji kematian, itu bukan seperti janji yang lain. Yang kita bisa batalkan, kita bisa tunda. No. Saudara ke dokter gigi. Saya nggak terlalu suka ke dokter gigi. Karena ke dokter gigi buat saya sangat mengerikan. Ngilu aja gitu. Kalau mungkin karena trauma ya dulu waktu zaman saya masih kecil dokter giginya tuh mengerikan deh. Mesinnya masih yang brrrr gitu. Waduh sakit banget nyilu. Nyilu jadi mau ditambal gigi aja tuh waduh sakit banget. Mau orang sekuat apapun kayak Ade Rai pun kalau udah kena syaraf juga pasti sakitnya luar biasa. Anggap saudara habis datang terus kemudian saudara harus datang 3 kali karena harus perawatan syaraf atau root canal. Dan dokter bilang nih kamu harus datang lagi ya minggu depan bisa gak datang. Atau ada pilihan lagi 3 minggu lagi. Saya akan memilih yang nanti aja dok yang 3 minggu lagi. Kenapa? Karena saya udah nahan sakit takutnya dulu. Kayaknya minggu depan udah terlalu deket. Saya mau tanya sama saudara di sini. Siapa yang tempat ini yang hobi suka ke dokter gigi? Angkat tangan saudara. Siapa yang tempat ini saudara kayak saya juga ke dokter gigi itu rasa-rasa ngilu-ngilu. Gak terlalu nyaman, takut-takut juga. Yang jujur boleh angkat tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan banyak juga yang jujur. Saudara akan memilih, tapi kalau appointment of death, saudara gak bisa memilih seperti itu. There is no choice. He set the date, the time, and place for our appointment with death. Bisa nanti sore? Bisa. Bisa besok? Bisa. Bisa tahun depan? Bisa. Terus saudara bilang, kenapa sih gak Tuhan kasih tahu persisnya di mana, kapan, jam berapa, waktu kematian? Tuhan tertawa. Saudara dulu waktu saya masih SD, waktu itu saya tinggal di Pekalongan. Waktu itu ada adik daripada mami saya sama suaminya. Adik daripada mami saya itu galaknya luar biasa. Saya tahu dia akan pulang sekitar jam 3.30 sampai jam 4 dari tempat dia bekerja. Saya pulang sekolah sekitar jam 1. Saya punya waktu 2 jam sebelum dia datang. Dan waktu sebelum dia datang, saya bisa goofing around. Saya bisa, waduh semau-maunya main, mau nakal, mau apa. Pokoknya jangan sampai jam 3.30 atau dengar hadiratnya datang, itu pokoknya sebelum itu saya boleh jadi nakal, tapi setelah datang saya langsung jadi baik. Karena saya tahu persis kapan dia datang. Kalau kita tahu kapan waktunya, di mana persisnya, maka saya percaya kita akan sembarangan hidup nanti aja pada waktunya. Di poin yang pertama saya bahas, ada 2 atau 3. Yang pertama, kematian. Janjian kematian yang pertama adalah sebuah kepastian. Katakan kepastian. Kepastian. Ibrani 9 ayat 27. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Setelah itu dihakimi.
dokter yang paling hebat sedunia. Ini ada dokter Rio di sini. Ada nggak Rio, dokter yang nggak meninggal? Ada nggak? Nggak ada. The best dokter, orang yang terkaya luar biasa. Kemarin salah satu kenalan daripada kakak ipar saya, kaya luar biasa di Bandung. Di bawah garasi rumahnya tuh garasi gede banget, mobil-mobil yang isinya satu mobilnya tuh di atas 5M lah. Itu bisa puluhan. Kemarin waktu COVID, meninggal kaget, masih lebih muda daripada saya. Mau punya helikopter ada, private jet ada, mau pengobatan apa juga ada. Kita nggak bisa bersembunyi, there is no place for us to hide. Bersembunyi dari kematian, supaya nggak mengalami kematian, terus kita bersembunyi. No, saudara tahu sekarang film yang paling lagi luar biasa, Korean drama yang lagi hit saat ini, itu namanya Squid Games. Tahu Squid Game? Belum tahu, Nita? Waduh, ketinggalan kamu. Ini yang paling heboh, lebih heboh daripada Money Heist, itu memang nomor 1 di dunia, Squid Games. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah? Belum? Oh, itu siapa? Oh, Nila ya, tahu ya. Udah nonton belum? Hah? Udah sampai habis. Itu film tuh very violence. Tapi emang itu memang sudah dipersiapkan film itu untuk menjadi big hits. Untuk bukan hanya Korea, tapi di seluruh dunia. Saya nggak mau bocorin ceritanya. Ya, saya nggak mau nih. Tapi ini film lagi heboh di mana karena saya naik mobil dengerin Radio Prambors itu dibicarakan dimanapun itu Squid Game. Tapi waktu saya nonton episode 1 saya bilang wow that's amazing. Ada aja orang buat film seperti ini. Keren banget saudara. Orang itu harus bersembunyi sedemikian rupa supaya dia tidak meninggal. Intinya seperti itu. Di episode 1 gak tahu yang berikutnya. Tapi kalau nggak dia bergerak dikit atau kelihatan dikit, ditembak. Nggak ada ampun. Jadi mereka berupaya sedemikian rupa untuk bersembunyi supaya nggak meninggal, nggak dibunuh. Kita nggak bisa bersembunyi dari kematian. Setiap komunitas, apapun bentuk komunitas, juga menghadapi kematian adalah kepastian. Di poin B-nya kematian bisa datang dengan tiba-tiba. 1 Samuel 20 ayat 3. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya apa? Satu langkah jaraknya antara aku dan mau. There is but a step between me and death. 1 langkah atau 10 langkah sudah? 1 langkah, katakan 1 langkah. Nih, 1 langkah antara saya yang hidup dengan 1 langkah lagi dengan kematian. Only 1 step, 1 langkah. Bisa terjadi tiba-tiba. Saya tahu kasusnya si Ashraf, suaminya Bunga Citra Lestari. Dia kan sehat banget, very fit banget. Tiba-tiba meninggal. That is always near us. And at any moment we can be snatched from this life. Dalam seketika tiba-tiba, sejam kemudian bisa hilang dari kehidupan. Bisa. Lady Di gak pernah berpikir. Dalam perjalanan dengan mobil anti peluru, tiba-tiba di dalam terowongan bridge, lewat bridge yang saya gak bicara ini pembunuhan atau apa. Tapi anak-anaknya gak pernah berpikir tiba-tiba kehilangan mamanya. Dibunuh secara tragis. Saudara lihat Mazmur 23 ayat 4. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Bahasa Inggrisnya, even though I walk through the valley of the shadow of death. The shadow of death. Sekalipun aku berjalan dalam apa? Bukan lembah kekelaman, tapi bayangan kegelapan. Sekalipun aku berjalan dalam bayangan, bukan lembah kegelapan, bayangan. Saya bisa melihat bayangan saya nih, karena dari lampu. Yang pertama saya lihat, bayangan saya selalu dekat sama saya. Kemanapun saya ada, bayangan itu ada. Kedua, saya nggak bisa lari dari bayangan dimanapun ada saya. Di situ ada bayangan saya nggak bisa lari. Pertama dekat,
kedua saya tidak bisa lari. A shadow is something very close to us. Bayangan kegelapan itu sangat dekat sehingga firman Tuhan tadi dihubungkan lagi hanya one step away antara saya yang hidup dengan kematian. Dan kemudian saya nggak bisa lari dari bayangan saya. Every day we walk in the valley of the shadow of death. Death is always near us. Setiap hari, saudara, kematian itu dekat dengan kita. We are only one heart away from death. One heartbeat away. Hanya satu detak jantung dari kematian. We are only one breath away from death. Dan firman Tuhan berkata, kita hanya satu langkah saja. Bahkan Amos 4 ayat 12 berkata demikian. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Poin pertama. Janji dengan kematian. Appointment with death. Karena kematian adalah sebuah apa saudara? Kepastian. Kedua, kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Yang kedua adalah the appointment of judgment. Firman Tuhan berkata Ibrani 9 ayat 27. Yuk baca 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu apa saudara? Dihakimi, katakan dihakimi. Roma 4 ayat 12 kita baca. 1, 2, 3. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban dengan dirinya sendiri kepada Tuhan. Poin yang pertama, setiap kita punya namanya the appointment of death. Kedua, setelah kita tahu ada janji kematian. Kedua adalah janji the appointment of judgment, penghakiman. Penghakiman untuk siapa? Dua, the saint and the sinner. Orang benar dan orang tidak benar. Orang benar, 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan. Sebab pasti kita semua akan diajukan ke dalam di depan pengadilan Kristus dan masing-masing akan mendapat balasan sampai dengan perbuatannya di dunia ini. Perbuatan baik ataupun apa saudara? Jahat. Orang benar dia waktu di dalam tahta penghakiman dia berjumpa dengan Tuhan sebagai hakim di atas segala hakim. Dia akan tersenyum dan dia akan menanti, menunggu reward apa, berkat apa yang akan dia peroleh dari Tuhan untuk di surga. Tapi orang berdosa, saudara, the sinner, di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. This is a good one. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat apa saudara? Suatu tahta putih yang besar. I saw a great white throne. Dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya apa saudara? Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat apa? Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka apa saudara? Nih, semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab apa saudara? Katakan kitab kehidupan. Semua katakan kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut apa saudara? Perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab kehidupan tersebut. Kemudian maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14 yuk sama-sama 1, 2, 3. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Lihat saudara ayat ke-15. 1, 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ia apa saudara? Dilemparkan ke lautan api. Wow. All the sinners, orang yang berdosa. Bisa datang pada Tuhan dengan segala macam alasan dari A sampai Z. Tapi ayat ke-15 dikatakan. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Dilemparkan, saudara. Sekali lagi dilemparkan. Mungkin ada teman kita, keluarga kita, yang masih menunda untuk terima keselamatan.
Atau kita yang masih hidupnya masih gak sungguh-sungguh. Ada waktunya kesabaran Tuhan. Ada waktunya Tuhan tidak akan sabar lagi. Karena kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Kematian sebuah kepastian. Kematian bukan hanya sebuah kepastian. Tapi kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Kedua, saudara akan menghadapi namanya tahta pengadilan. Pengadilan, the white throne of God. Dan Tuhan sendiri yang menjadi hakim di atas segala hakim. Dan Tuhan akan melihat orang benar dan orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar dicampakkan di lautan api selama-lamanya di neraka. Orang yang benar akan mendapatkan upah. Seperti yang kita lihat tadi. Mansions, semuanya yang luar biasa. Free every single day. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. This is very important. Karena itu saya bilang kenapa ini penting khotbah hari ini. Karena ini berhubungan antara hidup dan mati. Yang selamanya kita akan tinggal. Yang ketiga adalah the appointment with salvation. The appointment with salvation. Yuk kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh apa? Keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Every one of us has an open appointment. Tuhan buka tangannya untuk semua orang yang berdosa. Mau dosanya kayak apapun. Tuhan tidak datang untuk mencurahkan murkanya. Tapi with open hand. So that you and us, me, can receive salvation. Saudara, kalau saudara pergi ke barber. Mike Riyadi sama Jacob guntingnya di barber. Di tempat yang sama ya Mike ya. Di samping Three Forks. Ada yang barber no appointment. Gak perlu buat janji, saudara bisa datang. Tinggal ngantri aja. Nunggu kalau misalnya memang penuh. Tapi ada barbershop yang with appointment only. Hanya melalui janji saja. Sudah tahu keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Bisa datang setiap saat. Bahkan gak perlu buat janji. Paulus dalam perjalanan ke Damaskus terima keselamatan. Sakeus lagi di atas pohon saudara. Bisa terima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan mau kita tidak menunda. Tuhan tidak mau ayah kita, adik kita, kakak kita, orang yang kita cintai, bos kita di kantor, meninggal dan masuk neraka. God doesn't want that. Dan saudara yang harus bekerja. Memang keselamatan datang daripada Tuhan. Tapi kita yang harus memberikan kabar sukacita. Bring your friends. Come to the church. Listen to the word of God. Bertumbuh di dalam Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 9 dikatakan, Allah tidak menetapkan kita untuk mengalami murka, tapi untuk mendapatkan apa saudara? Keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mau bagi lagi 3 bicara mengenai keselamatan. Yang pertama adalah there is the now salvation. Keselamatan itu untuk saat ini. Katakan saat ini. Sekali lagi katakan saat ini. 2 Korintus 6 ayat 2. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Sekarang ini adalah hari untuk diselamatkan. Ada orang bilang begini, Pastor Ed, I want to accept the Lord but I do not feel the time is right. Belum waktunya lah, saya masih dosa. Saya masih, masih terlalu muda, saya masih belum waktunya. Nanti kalau waktunya datang saya tahu kok. When the time comes, I know it. Nanti aja kalau udah waktunya tahu, saya udah tahu. Saudara gak perlu nunggu dulu. Bulu kuduk saudara berdiri terus kayak harus merasakan gimana jamahan Tuhan seperti gimana. Sampai badan bergetar gitu untuk bisa terima Yesus. No. Atau untuk hidup sungguh-sungguh lagi.
Our appointment with salvation is now. Janji kita dengan keselamatan adalah sekarang. Yang setuju katakan amin. Now is the day of salvation. Sekarang harinya keselamatan. Dan mungkin saudara tanya, now kalau saya mau meresponi keselamatan atau keluarga saya, teman saya, my beloved family, kalau dia mau menerima keselamatan, how Pastor Ed? Cara untuk menerima keselamatan is very easy. Dan saudara gak perlu punya uang 100 juta, 10 juta, 1 M, 1 triliun. Kita baca dengan suara yang keras Roma 10 ayat 9-10. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan alam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena apa saudara? Kebenaran. Ini Roma 8 ayat 9-10. Roma 10 ayat 9-10. Roma 10 ayat 9-10. Firman Tuhan berkata demikian. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan apa saudara? Dibenarkan. Confess with their mouth and they are the sinners and the Christ is the Savior. Mengaku bahwa kita adalah orang berdosa dan Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Dan kedua, believe that the Christ is more than just a man, he is the Savior of the world. Dan percaya bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi Yesus adalah juru selamat dunia. Yang setuju katakan amin. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Percaya dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mati dan dibangkitkan kembali di hari ketiga. Dan dia menjadi juru selamat buat kita semua. Wow. Tuhan bilang gini, bukannya maybe loh, you will be saved. Bukan perhaps atau mungkin you will be saved. But thou shall be saved. Kita pasti akan diselamatkan. Keselamatan itu now, katakan sekarang. Dan caranya mengaku, mengucapkan dengan mulut dan percaya di dalam hati. Yang ketiga, di poin 3. Ada yang namanya wow of salvation. Berkat yang tak terhitung dari keselamatan dari Tuhan. Iringi lagu yang worthy of it all ya. Nanti mau angkat pujian worthy of it all. Rea tadi ada di mana? Tadi di situ ya sama ya. Tadi saya dengar suaranya bagus banget waktu nyanyi worthy of it all. Berkat yang tidak terhitung dari keselamatan. Yuk baca dengan suara yang keras 2 Korintus 5 ayat 17. Yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saudara, banyak orang bilang ini, Pastor, I want blessing upon my life. I want good life upon my life. Saya mau hidup yang baik, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Saya bilang, saudara gak akan pernah alami itu. Kalau saudara gak sungguh-sungguh lahir baru. Saudara gak bisa kasih resolusi saudara di awal tahun 2021. Dengan resolusi yang canggih apa yang saudara mau lakukan buat hidup saudara. Dan tidak cukup untuk saudara datang hadir ke gereja saja. Atau bergabung di gereja. Hadir hari Minggu beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Memberikan persepuluhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Hidup saudara bisa diubahkan. Your life will be changed when you are born again. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Kenapa Tuhan mau supaya kita terima Yesus bukan dipaksa, bukan ditarik-tarik ke gereja. Yo terima Yesus, buka mulut kamu dong, mengakui, confess. Tuhan mau kita menjadi volunteers, sukarela untuk buka hati. Terima Yesus dan menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.
Saudara akan kaget waktu di surga. Kenapa? Saudara akan lihat orang-orang yang gak menemukan, banyak orang yang tidak disangka, ada di sana juga. Kedua, saudara akan lihat menemukan orang-orang yang tidak disangka, ada di sana. Yang ketiga, saudara akan kaget, saya juga, puji Tuhan, juga ada di surga. 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Dan kamu memiliki hidup yang kekal. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. We can know for sure that we are safe. Kelebihan kita bukan mungkin, mudah-mudahan, tapi kita yakin kita punya kehidupan yang kekal. I have the salvation. Bukan I think, I hope. No. Karena He is the only one. Karena Dia Tuhan yang satu-satunya yang bisa membuat sebuah keputusan. Apakah kita ada di surga ataukah kita ada di neraka. Pemain baseball, pitchernya yang terkenal namanya Babe Ruth. Pada eranya di nomor 1 seperti zamannya tinju Muhammad Ali. Atau main basket zaman now, Kobe Bryant, Michael Jordan. Tapi waktu dia lempar bola baseballnya, pitching. Terus kemudian referee-nya, Bob Pinelli, bilang foul. Artinya salah. Itu yang penonton 40.000 yang memenuhi stadium. Langsung teriakin wasitnya, wuuu. Karena mereka mendukung Babe Ruth. Babe Ruth langsung samperin wasitnya. Dia bilang, kamu tahu ini 40.000 semua. Itu mendukung keputusan saya. Dan keputusan kamu salah. Bob Pinelli bilang, gak peduli. Saat ini yang penting adalah keputusan saya yang menentukan. Dalam tata penghakiman on the judgment day for the sinner. Mau kita alasan dari A sampai Z. Keputusan Tuhan yang menentukan segala-galanya. Bukan keputusan kita. Bukan alasan kita. 3 jenderal iblis yang paling hebat di dunia kumpul. Mereka lagi rapat bagaimana untuk membuat orang-orang di dunia tidak memperoleh keselamatan. Yang satu punya ide bilang ini. Bilang aja sama mereka semua bahwa yang namanya Tuhan itu tidak ada. Yang dua bilang, goblok, bodoh banget kamu. Tidak ada manusia yang tidak percaya kalau tidak ada Tuhan. Mereka semua tahu ada Tuhan. Oh, yang kedua bilang gini, oh kalau gitu bilang aja gak ada yang namanya tahta pengadilan penghakiman itu. Gak ada. Dia bilang kamu juga bodoh. Kalau ada Tuhan pasti ada yang namanya pengadilan. Kemudian yang 3 bilang, saya punya ide yang cemerlang. Bilang aja, ditunda saja. Ada Tuhan, ada tahta pengadilan, tapi jangan cepet-cepet. Tunda aja, nanti aja. Tunda terus sampai terlambat. Wow. Kenapa itu banyak di neraka? Penuh sekali. Karena banyak orang menunda. Dan akhirnya kematian datang dengan tiba-tiba. Kita gak pernah tahu waktunya, harinya, terlambat. Dan itu bisa siapa? Kita, orang tua kita, adik kita, teman kita, sahabat kita, yang sama-sama sama kita. Tapi when they are not open their heart and confess that Jesus is the Savior. Waktu dia mengembuskan nafas yang terakhir, mereka tidak akan bersama-sama dengan kita. Yesaya 38 ayat 1 sebagai ayat terakhir. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Owen, bisa maju Owen. Tidak akan sembuh lagi. Kita mau angkat pujian worthy of it all. Saudara dikasih, buka hati saudara. Saya bilang dari semua khotbah sepanjang hidup saudara, pastikan hari ini catat baik-baik. Renungkan dengan tema The Appointments. Yang pertama, appointment with death.
bahwa satu kepastian, bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Dua, kematian bisa datang tiba-tiba. Kematian bisa buat orang kaya, siapapun juga. Kedua, appointment with judgment. Ada kematian, ada tahta pengadilan. Di ruang maha suci, yang maha indah, Yesus sebagai hakim di atas segala hakim. Yesus yang akan menentukan keputusan yang terakhir untuk saudara. Kalau nama saudara dalam kitab kehidupan, maka saudara akan masuk surga dan saudara akan punya rewardnya sendiri. Tapi kalau nama saudara tidak dalam kitab kehidupan, saudara akan dicampakkan ke dalam lautan api. Yang ketiga, the appointment of salvation. Appointment of salvation. Appointment of salvation apa? Yang pertama, keselamatan saat ini. Katakan saat ini. Semua katakan saat ini. Jangan ditunda. Saudara gak pernah tahu teman baik saudara. Saudara besok, 1 jam dari sekarang. Yang kedua, cara untuk memperoleh keselamatan. Mengakui. Buka mulut saudara. Bilang saya orang berdosa. Tapi saya terima Yesus saat ini sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup saya. I believe in you. You are the savior of my life. Dan yang ketiga, the wow of salvation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Tuhan akan berkati hidup saudara luar biasa di dunia. Dan saudara akan memperoleh berkat yang luar biasa di surga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. You are worthy of it all. Open your heart. You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Come on, church. Come on, church. You are worthy of it all. Kaulah segalanya Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tuntun jalan kehidupan kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. So we can live our life according to your path, Lord. Supaya kami terus boleh ada dalam perjalanan yang Tuhan tentukan. So that we are on fire with you, Lord. Supaya kami terus menyala-nyala untuk Tuhan. Dan supaya hidup kami ini bisa berguna, hidup kami bisa bermanfaat buat kerajaan surga. So we can be the ambassador of God. Kami bisa menjadi duta-dutanya Tuhan. We can represent you in this world, Jesus. That through us, Lord, your name be glorified. That we can be the salt and light of the world. Kami bisa menjadi terang dan garam dunia. Thank you, Jesus, that
people, when people see us, that people can see Christ in us. Waktu Tuhan melihat kami bukan lagi dilihat apa yang kami miliki, but people, mereka bisa melihat Yesus yang ada dalam hidup kami. Dan kami mau supaya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. We can live a new life, a new beginning, a new blessing, a new favor, a new abundance, a new grace, a new mercy, a new of everything. Oh, come on church. Oh, hallelujah, hallelujah. Woo! Come on church, lift up your hands. Anak-anak Tuhan melakukan recommitment of salvation. Saudara, saat ini Tuhan mau menantang saudara semua. Bagi saudara yang mungkin merasa bahwa saudara sempat menyimpang ke kanan dan ke kiri, mungkin hidup kita suka mendukakan hati Tuhan, kita suka mengeluh, kita suka bersungut-sungut, kita mungkin suka kecewa dengan Tuhan, kita mungkin nggak lagi melekat seperti seharusnya kita melekat, seharusnya kita mengandalkan Tuhan, seharusnya jadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau saudara adalah orangnya, saudara nggak perlu membuka mata, saudara dimanapun saudara berada, you can raise your hand, saudara boleh angkat tangan, saudara puji Tuhan. Thank you Lord, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami bukan mengangkat tangan karena kami punya ini dan punya itu, but we raise our hand. Kami mengangkat tangan because we need your guidance. We need you Lord to be our savior, supaya kami pada akhirnya dalam tata penghakiman nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena kami tidak tahu yang namanya kematian bisa datang tiba-tiba. But are you ready? Are you ready when the appointment of death is facing you? Apakah saudara siap pada saat waktu yang namanya kematian menjemput saudara? Are you ready? Are your name? Apakah nama saudara ada dalam kitab kehidupan? You may raise your hand. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kalau mungkin saudara ada ragu-ragu, saudara nggak tahu apakah nanti ada kematian sore nanti atau kapanpun nama saya ada di dalam kitab kehidupan. You can raise your hand. Kita boleh recommit for our salvation. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap tangan-tangan yang terangkat termasuk hamba-Mu. I raise my hand Jesus. Because I want my name also. Karena saya mau juga nama saya dalam kitab kehidupan. Every one of us, all JC family. Mari ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Supaya saya boleh hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Bagi saudara yang belum terima Yesus atau belum sungguh-sungguh, ini adalah sebuah kesempatan. Saudara boleh ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Tapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup saya. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan, saya telah diselamatkan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on church, dengan sorak-sorai kata